Ciri-cirinya mata bolotot, rambut panjang, kayak vokalis gajah. Saya lihat sendiri di meja rambut itu bergerak. Oh, kehidupan nyata dan gaib bagaikan sekeping koin. Ya, selamat datang di Radius Dimensi Gaib dengan saya Caca Ramdhani. Bentar. Salah Kirain saya yang host. Ini Hostnya di sini. Dengan siapa nih kan? Perkenalkan, nama saya Caca Ramdhani. Cara dari mana kan? Saya dari Dago, Dago. dari Dago Bandung. Saya pernah komen dari YouTube Radius Dimensi ini. di dimensi ini. Saya berkomen, kan boleh saya berbagi pengalaman Iya. untuk ini, dan alhamdulillah adminnya menjawab, ya silakan datang ke Sekembirung. Iya. Gimana tuh Kang? Ceritanya tentang apa tuh Kang? Awal mula pribadi saya pengalaman menurut saya buruk itu. Jadi saya dan kawan saya di tahun 2014 saya nonton wayang. Nggak tahu Asep Sunanda, nggak tahu anaknya. Sebelum untuk memulai wayang, Dalang mengatakan jika wayang ini belum selesai maka tidak boleh pulang. Oh, harus stay. Harus sampai selesai dengan wayang itu. Jadi semisalkan wayang itu mulai dari jam 11 malam harus sampai selesai. Dan saya tidak tahu aturan karena namanya gaib dari kayak gitu. Nggak percaya saya dari awalnya. Dan si Dalang terus ngeruat, kasarna Sunda nama ngaruat. Bahasa Indonesia mah memanggil roh-roh dari kidul, kaler, wetan. Jadi untuk bergabung di dalam suatu tempat. Ya, cara hari itu. Itu hari malam Jumat Kliwon. Saya di situ mulai jam 11 karena besoknya saya sekolah kan, pulang jam 12, dan dengan rekan saya pulang. Ada daerah, emang jika kalian tahu, yang di Dago Tihos yang bisa tembus ke Curug Dago ada tangga. Saya berdua itu sama rekan saya. Awalnya gini, ada rekan saya, kan saya dipanggilnya Bob. Iya. Bob, nah ya bilang mah, jadinya ini jalan kiri asli ya. Bob, nah ya jalan mah. Lain, nah jalan mah. Padahal sepi. Dalam keadaan posisi padam, nggak ada lampu, kiri kebon, kanan kebon. Itu satu langkah saya
lewat tangga 2 langkah saya lewat tangga, 3 langkah lewat tangga, sudah tidak ada kata ingin maju lagi. Kenapa tuh lihat? Karena pribadi saya penasaran untuk melihat itu. Sendal saya sampai di alun-alun, dilempar sama saya. Ternyata dilempar, dia nggak mau nengok. Dan satu kali lagi dilempar, dia melengok. Matam. Saya merinding tubuh saya langsung gini. Itu kayak gimana tuh ciri-cirinya tuh? Ciri-cirinya mata bolotot, rambut panjang, kayak vokalis Gajah. Ternyata saya di situ balik lagi ke belakang, terus di situ udah perasaan nggak enak, dan sampai ke rumah saya ke Curug, kayak yang diikutin sampai kebun awi. Oh, itu rumahnya masih dekat kebun-kebun gitu. Emang lagi mungkin pribadi dari kehidupan sial sih. Tapi menurut orang-orang katanya bagus kalau lihat kayak gitu. Tapi menurut saya nggak jamak sih. Saya bukannya bigot, tapi bisa melihat. Sering gitu dinampakin. Itu baru pertama. Minggu pas 2 minggu ke depannya saya ke tempat itu lagi, ke Taman Budaya. Kan saya suka mainnya sama yang gede-gede. Yang gede-gede adalah namanya Mang Motong. Dia kayak spiritualis, kayak gimana ya, paranormal. Kita lagi nongkrong di bawah beringin, dia berkata pas jam 12 malam, dia ulang di dia ganjil bakal maturan. Dia bicara kayak gitu, jadi ganjil dia bakal maturan. Itu ganjilnya berapa orang tuh? Saya 5. Oh, 5. Rekan saya 3. Dengan saya itu istrinya sama yang spiritualis gitu. Ada perempuan juga? Ada. Ternyata si perempuan itu di tanggal beringin kayak yang lagi nyari teman tapi pelan-pelan ya, si gadis dikunci. Dikunci itu Sunda namanya kurang tetap saya kunci di dia kalau mau ada. Dia bawa kayak minyak kecil, mana yang nempok Sunda namanya. Dia baca kali, pas lihat ke kanan dia ada. Itu kejadian itu 2015. Sinya itu sampai ke saya pulang ke daerah saya nuturin. Jadi pas bawa motor agak berat bawa motor berat, yang ngikutin sampai ke MCK yang ada di daerah saya. Dia ngikutin lagi, dan si spiritualis itu bilang jin telimaan di depan. Udah nambah. Dia nambah
mana wani mandi dirinya Di mana itu kan? dia yang cetak. Oh, Mang mandi lumpur. Saya coba mandi. So tidak tanpa apa itu? Yang di ini depan. kunti Yang tadi itu. yang tadi itu di pohon beringin. Entah kenapa, entah dia suka sama saya atau kita yang mengganggu. Tapi itu nggak ada yang sompral atau ada yang jahil gitu di tempat itu. Kalau menurut saya pribadi, dia diundang sama orang itu. Kalau menurut saya mah. Tapi kalau kata dia, ada yang suka Yang sukanya ke ABG, Oh. ke ABG katanya. Udahlah di situ teh, memang saya besoknya sekolah, pulang biasa-biasa saja. Nah, dan di situ ya kan setiap malam seni Selasa suka ada kumpul lah, main bareng gimana. Di situ kembali lagi bukan di Kunti. Saya main ke daerah Buniwangi. Iya. Karena namun budak bagal urang yang mantap we kumaha carana. Iya. Sok main cobaan mandi kembang di Pancuran 7 jam 10 malam. Saya nyoba kayak gitu didampingi oleh dia yang datang nenek-nenek umur 100 tahun. Saya kira dia orang situ. Ternyata apa tuh? Saya mandi Pancuran 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat, 4 datang muncul. Pas saya beres ke 6, dia bilang Sunana, kan emang langsung mana kali rek naon, mana kali kotor, kayaan kotor. Kok bisa tahu keadaan kotor? Kenapa kotornya? Walau sih yang jin kayak gitu luluhur gitu, Iya. bukan jin luluhur, kita tahu bahwa diri kita kotor atau bersih gitu. Dia memang pas saya yang ketujuhnya, saya nengok ke belakang, memang dari awal jangan nengok ke belakang, udah nggak ada. Terus setelah beres mandi itu dan ketemu sama si nenek itu pulang langsung. Saya alhamdulillah 3 hari sakit. tidak dapat apa-apa. Jadi kehidupan saya itu kayaknya sial. Karena penasaran malah jadi sial. Padahal saya bukan indigo, bukan apa gitu, tapi bisa gitu. Orang lain mah ingin nih, orang yang nempo iya. Tapi saya enggak. Jadi dia yang menyosokin. Dia yang menampakkannya gitu. Bahkan di rumah saya pribadi, ya. Menurut spiritual itu memang katanya kerajaan ular. Menurutnya sih pas memang ada ular. Sebagian tetangga bilang ada pocong mah, ada apa. Tapi alhamdulillah saya belum pernah nemuin kayak gitu. Tapi pas awal pindah ke rumah saya itu kayak ada yang ke pintu kayak ada batu entah apa, sampai kakak saya pribadi keluar.
Dilihat nggak ada apa-apa, Gak ada apa-apa. nggak ada apa-apa itu. Tapi itu keras banget ya. Keras banget, Kalau lari juga pasti kedengeran mungkin. kedengeran katanya sih. Tapi pas udah dibangun lah, biasa-biasa aja. Kalau nggak ada orang, kata almarhum memang ada kayak ada aktivitas. Jadi masih utara masih antar Aktivitas kerajaan itu. kayak aktivitas sehari-hari, kayak ada yang mandi, kayak ada memasak pasti nggak akan mungkin lah. Iya, pasti. Kebanyakannya di air, kebanyakannya di air. Saya kan almarhum ibu udah Iya. suka bicara pikir yang salah berkarun. Tapi kan kalau saya pribadi, kalau berkarun dipercayalah masih ada. Iya. Karena sebelum kita yang ngedudukin di situ pasti sebelumnya ada. Gitu sih. Setelah kejadian itu gimana gitu? Yang tadi kan kesialan itu katanya banyak tuh. Udah mandi tapi malah sakit. Ya. Terus di rumah ada gangguan. Ya. Ada lagi kesialan yang lain nggak tuh? Ketemu sama yang gitu. Paling pas saya pacaran, saya bawa pacar Oh iya. ke daerah Cirudago, kan banyak pinus. Iya. Saya diem di Pangsarian, diem gitu kan, situ memang ada kuburan kayaknya. Mungkin saya mengganggu, tapi tidak sombong mengganggu. Di situ kayak ada yang ngebaledog, melempar pakai balok. Balok segede gini. Itu ada. Kalau saya pakai HP Android udah dipoto. Tapi itu sekali lemparnya gitu. 3 kali. Oh 3 kali? Berarti 3 balok dong itu. 3 balok segede gini. Karena di situ saya memang lagi ngobrol biasa sama itu malam Selasa. Padahal itu kalau pohon pinus jauh dari jauh dari apa, paling yang keluar pasti pinusnya aja gitu. Dan ada balok. Itu bukan kayu tapi balok. Dari situ saya sadar diri, mungkin saya mengganggu ketenangan mereka. Tapi di situ nggak ada siapa-siapa lagi. Nggak ada siapa-siapa lagi. Saya sama ya mantan saya. Tidak mungkin ya, kalau untuk pacaran lebih baik jangan di tempat-tempat angker gitu. Iya. Karena mengganggu meskipun nggak angker juga, tapi ya, kalau yang kayak gitu suka usil tiba-tiba ada Ki udah kayak panggil jam iya, namun misalkan ngaradak Ki orang yang panggil jam juri nggak akan. Iya sih, karena kalau kebetulan aja namun sisulan lama menjuri panggil jam jelema ya jelema panggil juri dari sial. Tapi kalau dikejar gimana tuh kan? Kalau dikejar ada itu teman saya. Oh, punya cerita juga tuh. Itu ada dikejar. Gimana tuh kan? Jadi dia kepanasarannya bikin saung nyambat Andika yang di kidung, pokoknya nyambat eta kalau di Karuhun PT ada nyai yang kenanya dikejar, yang kenanya rambutnya diganti helai rambut.
teman saya di situ karena jomblo lain ingin gitu, ingin mendapatkan duniawi. Teman saya tahu mantra bisa memanggil kayak gitu, dan ternyata ada ngagurobas karena haur haur kebun awi. Dia pas ngambil itu, yang diambilnya hanya selai rambut, 3 lembar rambut. Itu 3 lembar rambut, ampulannya disebut karuhun. Terus Jadi saya lihat sendiri di meja rambut itu bergerak kayak mencari orangnya, bergerak kayak gitu, bergerak terus. Di situ sama dia langsung dibelit terus pakai botol kecil, pakai minyak kasturi, ada minyak kasturi kecil banget botolnya, minyak kasturi dia simpen di botol itu, masih bergerak terus. Karena dia ingin mencari duniawi, walau alam sih, tapi ya mungkin lagi jackpot mencari air juga lagi jackpot. Dia coba pakai dia, alhamdulillah dapat kerja, dapat jodoh. Sampai sekarang juga dia udah punya istri, masih suka itu luar leo gara-gara selai rambut itu. Sehabis itu 6-7 bulan habis si rambutnya agak menghilang. Emang itu bisa menghilang rambutnya. Kalau kalian tidak percaya, cobain aja. Boleh dicoba sob. Tapi kan nggak boleh sembarangan. Iya, karena ada ya, namun nama kasar nama yang gampil. Jadi yang praktis. Saya ingin saya belilah berapapun. Iya. Kalau usaha orang zaman dulu mah kalau ingin apa-apa teh katanya harus puasa, harus ziarah, harus apa gitu. Jadi saya pribadi juga sekarang udah jarang kayak gitu. Jadi memudar sedikit demi sedikit sih. Tapi nya bisa lah kalau misalkan nyambat ke radius dimensi, bisa nyambat ya ayo gitu. Tapi kan nggak gitu juga sih. Saya cari-cari tempat ya, kemungkinan kedepannya mungkin bisa cari-cari tempat yang ekstrim ya. Belum tahu sih kalau ya. Kalau kita soalnya cuma sebagai pendengar kisah-kisah horor dari kalian semua, dari kawan-kawan yang punya cerita-cerita horor. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, boleh komen di kolom komentar. Kalau kalian percaya ya syukur, kalau enggak apa-apa. Jadi kalau lihat si radius dimensi, kalau misalkan nonton YouTube ini, jangan dipercepat ya dengan jadi udah diamin. Kalau kalian percaya, berarti sih pengalaman lagi. Udah pengalaman, komen radius dimensi. Iya benar kan. Ya, bisa langsung datang, kita jadwalin. Kalau juga bisa di Instagram kita Radius Dimensi Gaib. Ada cerita lain nggak Kang? Kalau cerita saya pribadi, pengalaman buruk saya segitu sih aja sih. Sampai segitu, belum ada lagi. Kalau misalkan face to face
itu saya dalam keadaan mabuk. Kalau itu mah, kalau itu lihat apa tuh? pocong. Oh, di mana itu ngeliatnya? Kirain saya pohon pisang. Itu saya lihat dalam keadaan mabuk, kirain pohon pisang. Saya tangkap gitu, peluk, ternyata nggak ada. Kalau face to face itu aja sih. Kalau face to face mah jadi pada depan. Itu memang benar-benar kesialan mungkin ya. Emang sial dalam kehidupan saya itu mah. Kalau diikutin nggak terlalu ngikutin, cuma dimanapun selalu mendampakkan mungkin ya. Ada gitu ya, karena saya suka sambat sih, suka sambat yang karun di kalian di Vietnam pasti suka. Sekarang juga masih ada gitu, tapi kan ya nggak terlalu sering lah. Iya. Kalau ada yang ngundang, ayo gitu. Kalau enggak, ya udah gitu. Alhamdulillah di Radio Dimensi ini saya komen langsung diundang di sini. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, untuk sehat selalu. Amin. Untuk penonton sehat selalu, banyak rezekinya sama kuotanya. Amin. Buat kalian yang mau berbagi cerita di Radius Dimensi Gaib kami, bisa DM kayak Akang tadi di Instagram Radius Gaib. Kalau nggak bisa di komen-komen dulu di kolom komentar kita ya. Terus untuk kalian yang lagi nonton video kami ini, jangan lupa untuk di-share, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk di-like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.